Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Pratama, mahasiswa agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perencanaan bisnis untuk mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Baik, langsung saja ke materinya. Pertama itu ada introduction, di mana perencanaan bisnis atau business plan adalah dokumen yang menjelaskan secara rinci tujuan perusahaan dan rencananya untuk mencapai tujuan tersebut, mulai dari kegiatan pemasaran, finansial, hingga kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, perencanaan bisnis juga berfungsi sebagai penjaga tim eksekutif untuk berada pada suatu tujuan yang sama. Perencanaan bisnis ini akan ditinjau dan diperbarui secara berkala untuk mencerminkan tujuan atau hal-hal yang sudah dicapai atau ada yang telah mengalami perubahan. Perencanaan bisnis yang matang juga bisa menjadi sebagai senjata ampuh untuk menarik hati para investor atau untuk meminjam sejumlah dana dari lembaga keuangan seperti bank. Nah, tujuan perencanaan bisnis ini yang satu, memastikan arah bisnis sesuai dengan visi, misi. Tujuan perencanaan bisnis yang pertama adalah untuk memastikan arah bisnis sesuai dengan visi misi yang sudah disusun. Hal ini juga bisa Anda jadikan sebagai bahan evaluasi jika ada rencana yang tidak sesuai dengan visi misi perusahaan. Kemudian yang kedua ada menghitung sumber daya yang dimiliki. Dengan memiliki perencanaan bisnis yang matang, Anda bisa mendapatkan gambaran terkait sumber daya yang perlu dimiliki untuk kegiatan operasional perusahaan, termasuk sumber daya manusia, fasilitas yang diperlukan, keterampilan dan keahlian, alat-alat pendukung, dan hal lain yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah estimasi profit. Tujuan perencanaan bisnis selanjutnya adalah untuk mendapatkan gambaran estimasi profit bisnis. Di sini Anda bisa menyusun strategi untuk mendapatkan target profit yang diinginkan agar bisa berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang keempat ada bahan evaluasi untuk periode mendatang. Ini dimana satu lagi tujuan perencanaan bisnis adalah sebagai bahan evaluasi untuk periode mendatang. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang sama di periode selanjutnya. Kemudian terdapat juga jenis-jenis rencana bisnis, di mana terdapat beberapa rencana. Dan rencana pertama adalah perencanaan operasional, yaitu tipe yang pertama yaitu perencanaan operasional. Tipe rencana bisnis satu ini merupakan rencana bisnis yang bisa memberikan gambaran jelas tentang bagaimana sebuah perusahaan berjalan. Anda tetap bisa mengganti perencanaan ini apabila hasil yang diberikan kurang efektif. Contoh perencanaan manajemen operasional adalah SOP atau yang sering kita dengar Standar Operational Procedure. Yang kedua adalah perencanaan strategi. Nah, tipe perencanaan yang kedua ini yakni sebuah rencana bisnis yang terdiri dari langkah-langkah strategis yang disusun untuk mencapai tujuan bisnis. Tipe perencanaan ini juga krusial karena bisa menentukan keputusan untuk jangka panjang seperti nilai-nilai perusahaan, visi misi perusahaan, dan lain sebagainya. Kemudian jenis-jenis rencana bisnis selanjutnya adalah perencanaan taktis.
di mana perencanaan taktis berguna untuk merealisasikan strategi usaha yang telah Anda rencanakan sebelumnya. Contohnya yaitu strategi pemasaran. Kemudian yang keempat adalah perencanaan jangka panjang atau ekspansi. Sebagaimana namanya, tipe perencanaan ini berguna untuk rencana usaha untuk jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Lantas, apa tujuan dari perencanaan jangka panjang? Nah, tujuannya adalah untuk memproyeksikan keberhasilan dari sebuah perusahaan dalam skala lebih besar, seperti go internasional atau menjadi IPO. Kemudian yang kelima adalah rencana bisnis startup. Jenis rencana bisnis ini digunakan untuk mengumpulkan dana dari investor untuk memulai bisnis baru. Ini biasanya mencakup informasi tentang pendiri perusahaan, produk, atau layanan yang akan mereka tawarkan, pasar yang mereka targetkan, dan proyek keunggulan mereka. Kemudian terdapat komponen perencanaan bisnis, di mana ada identitas perusahaan dan visi misi. Yang pertama, komponen perencanaan bisnis adalah identitas perusahaan dan visi misi. Identitas perusahaan ini meliputi nomor, akta pendirian, nama pendiri, izin, dan sebagainya. Pencantuman identitas perusahaan dilakukan agar pembaca dan investor tahu bahwa usaha Anda dilindungi hukum. Sementara itu, visi misi digunakan sebagai cerminan arah dan tujuan bisnis ke depannya. Kemudian gambaran umum bisnis. Nah, setelah mencantumkan identitas dan visi dan misi, komponen selanjutnya yang perlu Anda cantumkan adalah gambaran umum bisnis. Gambaran umum tersebut meliputi bidang industri, jenis produk, orientasi, dan value bisnis. Dengan adanya gambaran umum, diharapkan pembaca mampu memahami profil usaha Anda dengan jelas. Kemudian ada target pasar. Setiap usaha memiliki target pasar, termasuk perusahaan Anda. Agar pembaca tahu bisnis Anda tetap tepat sasaran, maka Anda wajib mencantumkan target pasar ke dalam rencana bisnis. Selain menunjukkan sasaran, pencantuman target pasar ke dalam perencanaan akan membantu meyakinkan investor tentang potensi market share yang bisa usaha Anda dapatkan. Kemudian rincian produk, mana komponen berikutnya perencanaan bisnis adalah rincian produk. Bagi seorang pengusaha, produk adalah salah satu bukti bahwa kita benar-benar serius menjalankan bisnis tersebut, entah produk jasa atau fisik. Oleh sebab itu, Anda wajib memasukkan rincian produk yang akan dibuat dalam rencana usaha, meliputi nama produk, deskripsi, komposisi, dan harga. Kemudian komponen perencanaan bisnis selanjutnya adalah rencana pemasaran. Setelah produk siap, tentu Anda harus memasarkan agar perusahaan mendapatkan omset. Oleh karena itu, tetapkan rencana strategi pemasaran secara matang agar ekspansi bisnis semakin luas dan banyak yang mengenal produk Anda. Setelah itu, masukkan rencana strategis Anda ke dalam bisnis plan agar para pembaca dan investor bisa mengevaluasi seefektif apa strategi tersebut. Kemudian ada biaya operasional. Komponen berikutnya perencanaan bisnis adalah biaya operasional. Anda wajib mencantumkan ini dalam rencana agar tahu berapa banyak modal yang Anda butuhkan guna memulai usaha. Apabila keperluan biaya operasional tinggi, Anda bisa mengambil keputusan untuk mencari investor. Kemudian komponen perencanaan bisnis selanjutnya adalah perhitungan break-even point atau BEP. BEP adalah posisi ketiga jumlah modal keluar sama persis dengan penghasilan. Istilah sederhana untuk menyebut BEP adalah balik modal. Dengan adanya estimasi kapan BEP terjadi atau kapan balik modal terjadi, Anda bisa tahu kapan bisnis mulai menghasilkan laba. Selain itu, BEP juga dapat menjadi dasar pertimbangan investor saat mendanai usaha Anda. Kemudian terdapat profitabilitas, di mana tujuan utama mendirikan usaha adalah
memperoleh keuntungan setinggi-tingginya. Untuk itu, Anda harus merencanakan estimasi perhitungan profit. Selain memperkirakan profitabilitas perusahaan, perhitungan ini dapat menjadi sokongan moral bagi Anda, tim, dan investor. Karena sekarang telah diketahui perusahaan memiliki target laba yang harus dicapai. Nah, kemudian komponen selanjutnya adalah analisa persaingan dan strategi. Komponen ini adalah selain fokus dengan kemajuan perusahaan, Anda juga perlu memerlukan analisis pesaing. Dengan demikian, Anda dapat membuat rencana strategi guna mengalahkan kompetitor dan menjadi usaha Anda penguasa pasar. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Di sini Anda bertugas untuk meninjau kembali semua hal yang sudah Anda lakukan. Dengan begitu, Anda juga bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan bisnis yang Anda jalankan. Kemudian terdapat langkah-langkah membuat perencanaan bisnis. Yang pertama, dengan cara mengenali bisnis yang akan dijalankan. Nah, cara membuat perencanaan bisnis yang pertama adalah dengan mengenali bisnis yang akan dijalankan. Artinya, Anda harus mengetahui potensi, resiko, dan tantangan yang mungkin akan dihadapi. Selain itu, mungkin Anda ingin menggunakan teknik analisis SWOT untuk bisa membangun bisnis yang diinginkan dan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kemudian tentukan arah bisnis. Cara selanjutnya adalah dengan menentukan arah bisnis Anda. Ketahui mau dibawa kemana bisnis yang Anda jalankan ini. Dengan alur yang jelas dan lebih terarah, Anda bisa mencapai tujuan bisnis dengan lebih mudah dan cepat. Kemudian yang ketiga adalah tentukan target bisnis. Selain arah bisnis, Anda juga harus menentukan target, sehingga Anda bisa lebih bersemangat dalam menjalankan bisnis. Selain itu, target bisnis juga bisa menjadi kunci untuk menarik perhatian investor. Kemudian, lakukan riset pasar dan kompetitor. Langkah pertama ini sangat penting agar bisa menentukan target pasar bisnis Anda. Dengan melakukan riset ini, kamu juga bisa memanfaatkan celah pesaing dan memanfaatkan hal ini untuk menampilkan kelebihan bisnis yang dimiliki. Kemudian yang kelima, Anda mengetahui SWOT bisnis yang dijalankan. Ya, dari kepanjangannya adalah SWOT. Ada strength atau kekuatan, kemudian W-nya itu weakness, kelemahan, kemudian O-nya itu opportunities atau peluang, kemudian T-nya ada threat atau ancaman. Ini adalah analisis yang cukup dalam terkait bisnis tersebut. Dengan begitu, kamu bisa mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dalam bisnis tersebut. Kemudian, keenam itu ada membuat timeline, di mana membuat timeline ini agar dijadikan gambaran tentang kapan rencana bisnis kamu bisa dijalankan. Umumnya timeline dibuat per kuartal di setiap tahun, di mana pada akhir kuartal akan dilakukan evaluasi. Kemudian membuat budgeting. Ini merupakan langkah penting dalam membuat bisnis plan agar kamu dapat mengetahui untuk apa saja dana bisnis yang digunakan. Kemudian yang ke-8 ada buat perencanaan bisnis Anda. Susunan perencanaan bisnis, misi bisnis, ringkasan eksekutif, penawaran produk dan atau jasa, target pasar, marketing plan, analisis industri dan tingkatan bersaing, laporan keuangan, resume of company principle, kemudian penawaran produk dan atau jasa dan lampiran. Nah, kemudian sini saya akan memberi contoh perencanaan bisnis, di mana
latar belakang bisnisnya adalah bisnis coffee shop. Kedai kopi di Indonesia terus mengalami pertumbuhan di berbagai tempat, mulai dari pelosok desa hingga perkotaan yang saat ini sudah mencapai 10.000 kedai kopi dan prediksi masih akan terus tumbuh hingga tahun 2020 dengan total pendapatan dari sektor usaha bisnis kedai kopi mencapai 4,16 miliar setiap tahun. Nah, peningkatan dan pertumbuhan usaha bisnis kedai kopi ini tidak terlepas juga dari terus meningkatnya jumlah masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi kopi. Hasil riset pusat, data dan sistem informasi pertanian Dirjen Perkebunan Republik Indonesia pada tahun 2017 mencatat bahwa perkiraan jumlah masyarakat penikmat kopi di Indonesia terus mengalami peningkatan secara drastis. Bisnis ini berfokus pada lifestyle minum kopi yang sedang hype untuk usia remaja. Bahan baku utama yang dipakai pada bisnis menggunakan biji kopi yang langsung diambil dari kebun perusahaan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan baku dalam proses produksi. Hal tersebut juga membuat kami dapat memberikan produk yang berkualitas dan juga dapat menjadi kualitas dari produk yang kami hasilkan. Aroma rasa kopi juga bisa memajukan industri kopi dalam negeri. Selain itu, bisnis ini juga dapat memberikan dampak ekonomi pada daerah sekitar dengan mempekerjakan masyarakat sekitar, di mana dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar dan juga bisnis sejalan dengan nawacita dalam hilirisasi hasil-hasil bumi Indonesia. Nah, contoh perencanaan bisnisnya adalah misal nama bisnis Aroma Rasa Coffee Shop dengan bidang usahanya kuliner. Kemudian visinya adalah kedai kopi yang menawarkan kondisi suasana lokasi dan menu yang bervariatif dengan cita rasa dan kualitas dari biji kopi terbaik di Indonesia. Kemudian misi dari coffee shop ini adalah mempertahankan cita rasa dan dari biji kopi terbaik di Indonesia yang melegenda secara turun-temurun, menawarkan kenyamanan tempat untuk menikmati kopi. Kemudian deskripsi bisnis Aroma Rasa Coffee Shop adalah bisnis kuliner yang menawarkan berbagai menu kopi berkualitas dengan racikan langsung dari biji kopi terbaik di Indonesia. Nah, keunikan produknya adalah kualitas kopi dibuat dari biji kopi terbaik di Indonesia. Kemudian rincian produknya adalah kopi espresso, kopi arabica, kopi robusta, kopi hitam, cappuccino, mochaccino, kopi arabica, toraja, kopi flores bajawa, coklat latte, vanilla latte, dan lain-lain. Kemudian target pasarnya adalah anak muda pecinta kopi dengan penghasilan menengah ke atas. Kemudian rencana pemasarannya membuka coffee shop di kota besar, mengoptimalkan media sosial, menggunakan jasa food blogger, YouTuber, influencer. Kemudian membuat event grand opening yang mengundang anak muda. Kemudian terdapat beberapa SDM termasuk itu si pemilik, business developer-nya, kemudian produk manajernya, kemudian barista, kemudian social media official. Nah, sumber permodalan itu modal dari pemakaian tren ini diambil dari dana pribadi sejumlah 70 juta rupiah. Saat ini sebagai modal telah dialihkan ke bahan baku dan sebagainya. Modal sebesar 30 juta dapat dari investor. Kemudian terdapat biaya operasional yang diperlukan itu seperti peralatan membuat kopi itu 10 juta, bahan kopi dan perlengkapan 8 juta, sewa tempat 20 juta, gaji SDM 20, lain-lain 5 juta, total itu 63 juta. Nah, jadi strategi dari si coffee shop ini adalah dengan cara dine-in atau makan di tempat dan juga telah bekerja sama dengan platform jual beli online. Langkah ini diambil untuk mempermudahkan pelanggan dalam melakukan pembelian dan dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Coffee shop ini juga mengadakan promo atau diskon di tanggal-tanggal tertentu demi menjaga hubungan dengan konsumen. Pemasaran dengan media sosial juga kami prioritaskan dengan menciptakan media sosial yang menarik konsumen dan juga menggunakan influencer yang mempunyai visi misi yang sama dengan perusahaan melakukan kerjasama.
Kemudian potensi keuntungan ini, bisnis ini memiliki target penjualan sebanyak 1.500 biji per bulan. Berikutnya adalah hitungan potensi keuntungan yang didapat. Keuntungan atau laba kotor dikurang beban pengeluaran rutin sama dengan laba bersih. Mana target dan timeline bisnisnya 1 tahun mendapatkan 20 pelanggan per hari, kemudian 2 tahun membuka cabang dan produk baru, kemudian 3 tahun itu mendapatkan 50 pelanggan per hari di masing-masing cabang, kemudian 4 tahun bekerja sama dengan perusahaan lain, dan 5 tahun itu membuka franchise. Oke, mungkin hanya sampai di sini penjelasan saya mengenai materi kali ini. Di mana materi kali ini adalah perencanaan bisnis. Diharap teman-teman bisa mencernanya dengan baik. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam mengarahkan materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Pratama, mahasiswa agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perencanaan bisnis untuk mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Baik, langsung saja ke materinya. Pertama itu ada introduction, di mana perencanaan bisnis atau business plan adalah dokumen yang menjelaskan secara rinci tujuan perusahaan dan rencananya untuk mencapai tujuan tersebut, mulai dari kegiatan pemasaran, finansial, hingga kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, perencanaan bisnis juga berfungsi sebagai penjaga tim eksekutif untuk berada pada suatu tujuan yang sama. Perencanaan bisnis ini akan ditinjau dan diperbarui secara berkala untuk mencerminkan tujuan atau hal-hal yang sudah dicapai atau ada yang telah mengalami perubahan. Perencanaan bisnis yang matang juga bisa menjadi sebagai senjata ampuh untuk menarik hati para investor atau untuk meminjam sejumlah dana dari lembaga keuangan seperti bank. Nah, tujuan perencanaan bisnis ini yang satu, memastikan arah bisnis sesuai dengan visi misi. Tujuan perencanaan bisnis yang pertama adalah untuk memastikan arah bisnis sesuai dengan visi misi yang sudah disusun. Hal ini juga bisa Anda jadikan sebagai bahan evaluasi jika ada rencana yang tidak sesuai dengan visi misi perusahaan. Kemudian yang kedua ada menghitung sumber daya yang dimiliki. Dengan memiliki perencanaan bisnis yang matang, Anda bisa mendapatkan gambaran terkait sumber daya yang perlu dimiliki untuk kegiatan operasional perusahaan, termasuk sumber daya manusia, fasilitas yang diperlukan, keterampilan dan keahlian, alat-alat pendukung, dan hal lain yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah estimasi profit. Tujuan perencanaan bisnis selanjutnya adalah untuk mendapatkan gambaran estimasi profit bisnis. Di sini Anda bisa menyusun strategi untuk mendapatkan target profit yang diinginkan agar bisa berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.
Kemudian yang keempat ada bahan evaluasi untuk periode mendatang. Ini dimana satu lagi tujuan perencanaan bisnis adalah sebagai bahan evaluasi untuk periode mendatang. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang sama di periode selanjutnya. Kemudian terdapat juga jenis-jenis rencana bisnis di mana terdapat beberapa rencana, dan rencana pertama adalah perencanaan operasional, yaitu tipe yang pertama yaitu perencanaan operasional. Tipe rencana bisnis satu ini merupakan rencana bisnis yang bisa memberikan gambaran jelas tentang bagaimana sebuah perusahaan berjalan. Anda tetap bisa mengganti perencanaan ini apabila hasil yang diberikan kurang efektif. Contoh perencanaan manajemen operasional adalah SOP atau yang sering kita dengar Standar Operational Procedure. Yang kedua adalah perencanaan strategi. Nah, tipe perencanaan yang kedua ini yakni sebuah rencana bisnis yang terdiri dari langkah-langkah strategis yang disusun untuk mencapai tujuan bisnis. Tipe perencanaan ini juga krusial karena bisa menentukan keputusan untuk jangka panjang seperti nilai-nilai perusahaan, visi misi perusahaan, dan lain sebagainya. Kemudian jenis-jenis rencana bisnis selanjutnya adalah perencanaan taktis, di mana perencanaan taktis berguna untuk merealisasikan strategi usaha yang telah Anda rencanakan sebelumnya. Contohnya yaitu strategi pemasaran. Kemudian yang keempat adalah perencanaan jangka panjang atau ekspansi. Sebagaimana namanya, tipe perencanaan ini berguna untuk rencana usaha untuk jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Lantas, apa tujuan dari perencanaan jangka panjang? Nah, tujuannya adalah untuk memproyeksikan keberhasilan dari sebuah perusahaan dalam skala lebih besar, seperti go internasional atau menjadi IPO. Kemudian yang kelima adalah rencana bisnis startup. Jenis rencana bisnis ini digunakan untuk mengumpulkan dana dari investor untuk memulai bisnis baru. Ini biasanya mencakup informasi tentang pendiri perusahaan, produk atau layanan yang akan mereka tawarkan, pasar yang mereka targetkan, dan proyek keunggulan mereka. Kemudian terdapat komponen perencanaan bisnis di mana ada identitas perusahaan dan visi misi. Yang pertama, komponen perencanaan bisnis adalah identitas perusahaan dan visi misi. Identitas perusahaan ini meliputi nomor, akta pendirian, nama pendiri, izin, dan sebagainya. Pencantuman identitas perusahaan dilakukan agar pembaca dan investor tahu bahwa usaha Anda dilindungi hukum. Sementara itu, visi misi digunakan sebagai cerminan arah dan tujuan bisnis ke depannya. Kemudian gambaran umum bisnis. Nah, setelah mencantumkan identitas dan visi dan misi, komponen selanjutnya yang perlu Anda cantumkan adalah gambaran umum bisnis. Gambaran umum tersebut meliputi bidang industri, jenis produk, orientasi, dan value bisnis. Dengan adanya gambaran umum, diharapkan pembaca mampu memahami profil usaha Anda dengan jelas. Kemudian ada target pasar. Setiap usaha memiliki target pasar termasuk perusahaan Anda. Agar pembaca tahu bisnis Anda tetap tepat sasaran, maka Anda wajib mencantumkan target pasar ke dalam rencana bisnis. Selain menunjukkan sasaran,
Pencantuman target pasar ke dalam perencanaan akan membantu meyakinkan investor tentang potensi market share yang bisa usaha Anda dapatkan. Kemudian rincian produk, mana komponen berikutnya perencanaan bisnis adalah rincian produk. Bagi seorang pengusaha, produk adalah salah satu bukti bahwa kita benar-benar serius menjalankan bisnis tersebut, entah produk jasa atau fisik. Oleh sebab itu, Anda wajib memasukkan rincian produk yang akan dibuat dalam rencana usaha, meliputi nama produk, deskripsi, komposisi, dan harga. Kemudian komponen perencanaan bisnis selanjutnya adalah rencana pemasaran. Setelah produk siap, tentu Anda harus memasarkan agar perusahaan mendapatkan omset. Oleh karena itu, tetapkan rencana strategi pemasaran secara matang agar ekspansi bisnis semakin luas dan banyak yang mengenal produk Anda. Setelah itu, masukkan rencana strategis Anda ke dalam bisnis plan agar para pembaca dan investor bisa mengevaluasi seefektif apa strategi tersebut. Kemudian ada biaya operasional. Komponen berikutnya perencanaan bisnis adalah biaya operasional. Anda wajib mencantumkan ini dalam rencana agar tahu berapa banyak modal yang Anda butuhkan guna memulai usaha. Apabila keperluan biaya operasional tinggi, Anda bisa mengambil keputusan untuk mencari investor. Kemudian komponen perencanaan bisnis selanjutnya adalah perhitungan break-even point atau BEP. BEP adalah posisi ketiga jumlah modal keluar sama persis dengan penghasilan. Istilah sederhana untuk menyebut BEP adalah balik modal. Dengan adanya estimasi kapan BEP terjadi atau kapan balik modal terjadi, Anda bisa tahu kapan bisnis mulai menghasilkan laba. Selain itu, BEP juga dapat menjadi dasar pertimbangan investor saat mendanai usaha Anda. Kemudian terdapat profitabilitas, di mana tujuan utama mendirikan usaha adalah memperoleh keuntungan setinggi-tingginya. Untuk itu, Anda harus merencanakan estimasi perhitungan profit. Selain memperkirakan profitabilitas perusahaan, perhitungan ini dapat menjadi sokongan moral bagi Anda, tim, dan investor. Karena sekarang telah diketahui perusahaan memiliki target laba yang harus dicapai. Nah, kemudian komponen selanjutnya adalah analisa persaingan dan strategi. Komponen ini adalah selain fokus dengan kemajuan perusahaan, Anda juga perlu memerlukan analisis pesaing. Dengan demikian, Anda dapat membuat rencana strategi guna mengalahkan kompetitor dan menjadi usaha Anda penguasa pasar. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Di sini Anda bertugas untuk meninjau kembali semua hal yang sudah Anda lakukan. Dengan begitu, Anda juga bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan bisnis yang Anda jalankan. Kemudian terdapat langkah-langkah membuat perencanaan bisnis. Yang pertama, dengan cara mengenali bisnis yang akan dijalankan. Nah, cara membuat perencanaan bisnis yang pertama adalah dengan mengenali bisnis yang akan dijalankan. Artinya, Anda harus mengetahui potensi, resiko, dan tantangan yang mungkin akan dihadapi. Selain itu, mungkin Anda ingin menggunakan teknik analisis SWOT untuk bisa membangun bisnis yang diinginkan dan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kemudian tentukan arah bisnis. Cara selanjutnya adalah dengan menentukan arah bisnis Anda. Ketahui mau dibawa kemana bisnis yang Anda jalankan ini dengan alur yang jelas dan lebih terarah
Anda bisa mencapai tujuan bisnis dengan lebih mudah dan cepat. Kemudian yang ketiga adalah tentukan target bisnis. Selain arah bisnis, Anda juga harus menentukan target, sehingga Anda bisa lebih bersemangat dalam menjalankan bisnis. Selain itu, target bisnis juga bisa menjadi kunci untuk menarik perhatian investor. Kemudian, lakukan riset pasar dan kompetitor. Langkah pertama ini sangat penting agar bisa menentukan target pasar bisnis Anda. Dengan melakukan riset ini, kamu juga bisa memanfaatkan celah pesaing dan memanfaatkan hal ini untuk menampilkan kelebihan bisnis yang dimiliki. Kemudian yang kelima adalah mengetahui SWOT bisnis yang dijalankan. Ya, dari kepanjangannya adalah SWOT. Ada strength atau kekuatan, kemudian W-nya itu weakness, kelemahan, kemudian O-nya itu opportunities atau peluang, kemudian T-nya adalah threat atau ancaman. Ini adalah analisis yang cukup dalam terkait bisnis tersebut. Dengan begitu kamu bisa mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dalam bisnis tersebut. Kemudian keenam itu ada membuat timeline, dimana membuat timeline ini agar dijadikan gambaran tentang kapan rencana bisnis kamu bisa dijalankan. Umumnya timeline dibuat per kuartal di setiap tahun, di mana pada akhir kuartal akan dilakukan evaluasi. Kemudian membuat budgeting. Ini merupakan langkah penting dalam membuat bisnis plan agar kamu dapat mengetahui untuk apa saja dana bisnis yang digunakan. Kemudian yang ke-8 ada buat perencanaan bisnis Anda. Susunan perencanaan bisnis, misi bisnis, ringkasan eksekutif, penawaran produk dan atau jasa, target pasar, marketing plan, analisis industri dan tingkatan bersaing, laporan keuangan, resume of company principle, kemudian penawaran produk dan atau jasa dan lampiran. Nah, kemudian sini saya akan memberi contoh perencanaan bisnis, di mana latar belakang bisnisnya adalah bisnis coffee shop. Kedai kopi di Indonesia terus mengalami pertumbuhan di berbagai tempat, mulai dari pelosok desa hingga perkotaan yang saat ini sudah mencapai 10.000 kedai kopi dan prediksi masih akan terus tumbuh hingga tahun 2020 dengan total pendapatan dari sektor usaha bisnis kedai kopi mencapai 4,16 miliar setiap tahun. Nah, peningkatan dan pertumbuhan usaha bisnis kedai kopi ini tidak terlepas juga dari terus meningkatnya jumlah masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi kopi. Hasil riset pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Dirjen Perkebunan Republik Indonesia pada tahun 2017 mencatat bahwa perkiraan jumlah masyarakat penikmat kopi di Indonesia terus mengalami peningkatan secara drastis. Bisnis ini berfokus pada lifestyle minum kopi yang sedang hype untuk usia remaja. Bahan baku utama yang dipakai pada bisnis menggunakan biji kopi yang langsung diambil dari kebun perusahaan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan baku dalam proses produksi. Hal tersebut juga membuat kami dapat memberikan produk yang berkualitas dan juga dapat menjadi kualitas dari produk yang kami hasilkan. Aroma rasa kopi juga bisa memajukan industri kopi dalam negeri. Selain itu,
Bisnis ini juga dapat memberikan dampak ekonomi pada daerah sekitar dengan mempekerjakan masyarakat sekitar, di mana dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar dan juga bisnis sejalan dengan nawacita dalam hilirisasi hasil-hasil bumi Indonesia. Nah, contoh perencanaan bisnisnya adalah misal nama bisnis Aroma Rasa Coffee Shop dalam bidang usahanya kuliner. Kemudian visinya adalah kedai kopi yang menawarkan kondisi suasana lokasi dan menu yang bervariatif dengan cita rasa dan kualitas dari biji kopi terbaik di Indonesia. Kemudian misi dari coffee shop ini adalah mempertahankan cita rasa dan dari biji kopi terbaik di Indonesia yang melegenda secara turun-temurun, menawarkan kenyamanan tempat untuk menikmati kopi. Kemudian deskripsi bisnis Aroma Rasa Coffee Shop adalah bisnis kuliner yang menawarkan berbagai menu kopi berkualitas dengan racikan langsung dari biji kopi terbaik di Indonesia. Nah, keunikan produknya adalah kualitas kopi dibuat dari biji kopi terbaik di Indonesia. Kemudian rincian produknya adalah kopi espresso, kopi arabica, kopi robusta, kopi hitam, cappuccino, mochaccino, kopi arabica, toraja, kopi flores bajawa, coklat, vanilla latte, dan lain-lain. Kemudian target pasarnya adalah anak muda pecinta kopi dengan penghasilan menengah ke atas. Kemudian rencana pemasarannya membuka coffee shop di kota besar, mengoptimalkan media sosial, menggunakan jasa food blogger, YouTuber, influencer. Kemudian membuat event grand opening yang mengundang anak muda. Kemudian terdapat beberapa SDM termasuk itu si pemilik, business developer-nya, kemudian product manajernya, kemudian barista, kemudian social media officer. Nah, sumber permodalan itu modal dari pemakaian tren ini diambil dari dana pribadi sejumlah 70 juta rupiah. Saat ini sebagai modal telah dialihkan ke bahan baku dan sebagainya. Modal sebesar 30 juta dapat dari investor. Kemudian terdapat biaya operasional yang diperlukan itu seperti peralatan membuat kopi itu 10 juta, bahan kopi dan perlengkapan 8 juta, sewa tempat 20 juta, gaji SDM 20, lain-lain 5 juta, total itu 63 juta. Nah, jadi strategi dari si coffee shop ini adalah dengan cara dine-in atau makan di tempat dan juga telah bekerja sama dengan platform jual beli online. Langkah ini diambil untuk mempermudahkan pelanggan dalam melakukan pembelian dan dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Coffee shop ini juga mengadakan promo atau diskon di tanggal-tanggal tertentu demi menjaga hubungan dengan konsumen. Pemasaran dengan media sosial juga kami prioritaskan dengan menciptakan media sosial yang menarik konsumen dan juga menggunakan influencer yang mempunyai visi misi yang sama dengan perusahaan melakukan kerjasama. Kemudian potensi keuntungan ini, bisnis ini memiliki target jual sebanyak 1.500 biji per bulan. Berikutnya adalah hitungan potensi keuntungan yang didapat. Keuntungan atau laba kotor dikurang beban pengeluaran rutin sama dengan laba bersih. Mana target dan timeline bisnisnya 1 tahun mendapatkan 20 pelanggan per hari, kemudian 2 tahun membuka cabang dan produk baru, kemudian 3 tahun itu mendapatkan 50 pelanggan per hari di masing-masing cabang, kemudian 4 tahun bekerja sama dengan perusahaan lain, dan 5 tahun itu membuka franchise. Oke, mungkin hanya sampai di sini penjelasan saya mengenai materi kali ini. Di
mana materi kalian adalah perencanaan bisnis. Diharap teman-teman bisa mencernanya dengan baik. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam mengarahkan materi ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.